Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi akhirnya meringkus kawanan perampok sadis yang kerap beraksi di Kota Makassar. Ribuan penumpang arus mudik mulai memadati Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bawaslu Sulawesi Selatan selidiki video penjabat Bupati Bone yang diduga mengumpulkan kepala desa agar mendukung anaknya pada Pileg Provinsi. Kita ke informasi selanjutnya. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mulai dipadati pemudik arus balik sebanyak 30.000 penumpang yang didominasi rute Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Puncak arus balik sendiri jatuh pada tanggal 3 Januari 2024. Penumpang arus balik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengalami lonjakan pada Selasa lalu. Jumlah penumpang yang berangkat maupun yang tiba di bandara mencapai 26.000 orang. Sementara untuk puncak arus balik sendiri jatuh pada hari Rabu lalu. Berdasarkan data posko angkutan Nataru Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 30.000 lebih yang didominasi rute Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Untuk prediksi hari ini itu kurang lebih sekitar 26.000 pax untuk hari ini saja. Untuk puncak itu sendiri Pak, kapan Pak? Prediksi kami puncak itu pada besok tanggal 3 Januari 2024. Kurang lebih sekitar 30.000 pax. Kalau hari ini berapa tadi Pak? Hari ini kurang lebih 26.000. 26.000 ya. Itu dominasi dari mana saja Pak? Dominasinya adalah tiga rute utama kami, 3 rute terbesar kami. Itu di Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Untuk pergerakan pesawat sendiri gimana Pak? Kalau untuk pergerakan pesawat kurang lebih sekitar 200 ya, 200 per harinya. Sementara penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan sebanyak 200 penerbangan setiap harinya. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Masih soal arus balik, ribuan penumpang arus balik Natal dan Tahun Baru juga memadati Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Para penumpang kembali ke rantauan setelah menikmati libur Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Ribuan penumpang arus balik mulai memadati Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sejak hari Rabu lalu. Para penumpang kembali ke tempat rantau setelah menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Mau ke Sangatta. Sangatta ya? Iya. Iya, sudah mau balik. Di Toraja. Di Toraja ya? Berapa hari Bu? Toraja Bu? 2 minggu. Wah, 2 minggu ya. Iya. Sama keluarga itu, rombongan ke sana. Melihat penumpang ini ramai Bu? Iya? Arus baliknya mulai ramai Bu? Iya, pusing sudah ini, makanya duluan naik ya. Sebanyak 5 kapal berlayar di Pelabuhan Nusantara untuk mengangkut 5.000 penumpang arus balik yang hendak ke Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Nunukan. Untuk hari ini pada tanggal 3 Januari 2024 ada sekitar 5 kapal yang berangkat pada hari ini. Tujuannya mana? Tujuannya itu Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Nunukan. Kalau untuk estimasi penumpang sendiri, jumlah penumpang ada berapa banyak? Untuk estimasi penumpang sebanyak 5.000-an dari 5 kapal ini. Pada hari ini puncak arus balik dengan tanggal 6 Januari 2023. Kepadatan penumpang arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 6 Januari mendatang, sebab para pelajar akan memasuki masa sekolah pada 8 Januari 2024. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Penjabat Bupati Bone diduga mengumpulkan kepala desa agar mendukung anaknya pada Pileg Provinsi pada Februari 2024 mendatang. Bawaslu Sulawesi Selatan kini tengah mengusut video yang viral tersebut. Lalu kemudian, kalau seluruh teman-teman... Pejabat Bupati Bone Andi Islamuddin mengumpulkan sejumlah kepala desa untuk melakukan konsolidasi pemenangan anaknya dalam kontestasi pemilihan legislatif agar duduk di DPRD Sulawesi Selatan.
Dalam rekaman berdurasi 48 detik ini, PJ Bupati Bone mengarahkan kepada kepala desa agar membantu memenangkan anaknya bernama Andi Tenri Abeng Salangketo agar duduk sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7 dari Partai Gerindra. Rekaman itu beredar di media sosial hingga mendapatkan sorotan dari Lembaga Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu juga tampak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone bernama Andi Gunadil Ukra. Kedua ASN itu meneriaki simbol dukungannya secara gamblang di hadapan sejumlah kepala desa. Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin juga menyoroti aksi PJ Bupati Bone yang diduga tidak menjaga netralitasnya sebagai kepala daerah dan aparatur sipil negara. Yang tidak netral di pemilu, Pak Gub, apa? Bagaimana nanti evaluasi? Kan kalau yang begitu kan sudah ada aturannya juga. Kan sudah ada KPU, Bawaslu, hukumnya sudah ada. Nanti biarkan saja berproses dengan hukum yang berlaku. Kan kita nanti Bawaslu yang melakukan. Jadi kita Gubernur kan bukan petugas pemilu. Petugas pemilu itu adalah KPU, Bawaslu. Dan di Bawaslu lah ditentukan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, karena seringkali kalau kita mungkin membaca sesuatu ada yang dipotong-potong atau salah, biarlah sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat sejumlah sanksi jika terbukti PJ Bupati Bone melanggar kode etik ASN. Namun pengusutan video tersebut masih menunggu hasil putusan dari Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanggil seluruh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Pemanggilan itu terkait dugaan jual beli jabatan kepala sekolah. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanggil seluruh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang pada Selasa sore. Pemanggilan itu terkait dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hearing tersebut menghadirkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disorot dugaan jual beli jabatan tersebut dan pihak pelapor serta anggota Komisi 1 DPRD Pinrang sendiri. Besaran setor untuk pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergantung dari jumlah siswa di sekolah yang akan ditempati menjadi kepala sekolah. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 300 orang, maka calon kepala sekolah diminta menyetor 30 juta rupiah. Namun jika siswa hanya 200 orang, uang yang disetor pun hanya 20 juta rupiah. Ya, soal itu yang namanya menduga. Kalau ini kami sudah lakukan kemarin tadi, untuk segera dari Dinas Pendidikan tentang dugaan hal seperti itu ya, saya kira bisa ditindaklanjuti. Kemudian kalau ada temuan yang sifatnya adalah bisa dibuktikan, saya kira ya masalahnya kita lakukan proses ke tindak yang lain, atau minimal adalah ada semacam tindakan yang emergensi diberikan kepada yang bersangkutan. DPRD Pinrang memanggil pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah dilaporkan oleh seorang wartawan. Modusnya seorang pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanggil setiap calon kepala sekolah yang akan diangkat. Dan saat itulah pejabat itu meminta calon kepala sekolah menyetor sejumlah uang sebelum diangkat menjadi kepala sekolah. Jual beli kepala sekolah ini dugaan kami bahwa bagi calon meskipun belum bersyarat, kalau menemui dengan bertemu dengan Pak Kabid katanya ada jalan, padahal sesuai dengan syarat Permendikbud nomor 40 tahun 2021 kita paham bahwa itu melenceng dari 11 sistem persyaratan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang mengaku belum mendapatkan laporan calon kepala sekolah yang diminta membayar sebelum diangkat menjadi kepala sekolah. Meski isu dugaan pembayaran untuk menjadi kepala sekolah ramai diberitakan. Sampai sekali ini belum ada laporan bahwa ada dugaan pembayaran apapun. Tapi data yang beredar itu ada banyak, Pak. Ya, itu kan baru informasi yang ada itu. Makanya kita mengklarifikasi mereka apa yang dilakukan di pengadilan. Tapi kalau sistem pembayaran apapun itu sampai saat ini belum ada. Pihak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang kini menunggu laporan dari calon wakil kepala sekolah terkait permintaan tersebut.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.